Kalau di kegelapan itu, mata-mata penunggu selamat udah mulai ngincer kami. Kami adalah mangsa yang dengan sukarela masuk ke labirin mereka. Di tengah lapangan yang sangat mencekam itu, kok ada azan maghrib? Tapi karena di situ nggak ada lagi sesuatu yang bisa kami mintai tolong, akhirnya saya bilang dengan sangat terpaksa, "Bu, anterin saya ke Bambangan. Kami udah tersesat." Halo, selamat malam kaum nokturnal. Kembali lagi di cerita malam ini bersama gua Asperarga. Malam ini kita akan menceritakan kembali cerita yang dulu pernah tayang di channel ini tapi sekarang gak bisa ditayangkan. Dan menurut gua ini adalah salah satu cerita pendakian terbaik yang ada di channel ini dulu. Kenapa? Kita langsung dengerin aja ceritanya di cerita malam ini. Pernah nggak kalian bayangin kalian lagi berjuang napas di tengah jurang yang gelap pekat, kedinginan, sendirian. Tapi di saat yang sama, di rumah, orang tua kalian justru nyiapin acara tahlilan. Nama kalian udah disebut dalam doa-doa kematian. Tetangga udah pada kumpul. Kopi udah diseduh, surat Yasin udah dibaca. Padahal kalian masih hidup. Kalian cuma lagi terjebak dalam sebuah transaksi gaib di Gunung Selamet yang sangat mencekam. Nama saya Yuda. Semua ini kejadian tanggal 26 Desember 2016, berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu aku berangkat bertiga dari Solo sama Abid, temanku di Karangtengah, dan Hendra dari Sukoharjo. Kita ini tipikal anak muda yang merasa tangguh, bernafsu banget pengen naklukin yang namanya Triple S. Kalian tahu nggak Triple S itu apa? Sindoro, Sumbing, dan Slamet sebagai penutupnya. Jujur ya, waktu itu saya orangnya skeptis banget. Saya nggak percaya sama hal-hal mistis atau cerita hantu di gunung. Bagi saya, gunung itu cuma tumpukan batu sama pohon. Titik, itu aja. Tapi alam kayaknya udah kasih kode. Sepanjang jalan dari Solo ke Temanggung itu hujan deras. Jalannya rusak parah dan berlubang. Si Hendra hampir aja tabrakan gara-gara motornya selip. Tapi dasar kitanya emang sombong, kita tetap gaspol tuh. Kita gak sadar kalau setiap putaran roda itu makin bawa kita dekat ke sebuah gerbang yang gak bisa dilihat mata telanjang. Kita nyampe di base camp Bambangan. Oh iya, jadi cerita ini adalah cerita ketika kami mendaki Gunung Selamet, karena sebelumnya Sumbing dan Sindoro itu sudah berhasil kami taklukkan. Dan malam itu di base camp Bambangan, malam tanggal 26 Desember, suasananya sunyi senyap.
Cuma ada suara angin sama dingin yang mulai menggigit ke tulang. Kita nggak langsung naik tuh, kita ngopi-ngopi dulu biar badan fit, istirahat dulu lah. Nah di sini kesalahan fatalnya, pas kita udah siap jalan, saya lihat para ranger di pos penjagaan itu udah pada tidur. Bukannya nunggu subuh, saya malah bilang ke mereka dengan gaya, "Nggak usahlah daftar. Ayo langsung jalan aja, nggak enak bangunin rangernya." Kita melangkah tuh, lanjut dengan napas yang ringan. Tanpa izin, tanpa ada satu orang pun yang tahu identitas kita di sana. Kita merasa lebih besar dari gunung yang mau kita daki waktu itu. Dan itulah kesalahan fatal kami. Awalnya semua kerasa normal. Kami masih bisa bercanda, ketawa-ketawa dengan suara yang lantang, sampai akhirnya kami nemu pertigaan. Ada jalan belok ke kanan, tapi anehnya nggak ada tulisan puncak sama sekali. Logikanya, kalau jalur pendakian resmi, pasti ada pelangnya dong. Lurus aja, kata saya yakin. Kami bertiga lurus, ngelewatin jalan yang kami pikir benar. Belakangan, saya baru tahu. Sebenarnya si Abid itu lihat kalau puncaknya itu ke arah kanan. Tapi saat itu mulutnya terkunci rapat. Oke, berarti ini baru ketahuan setelah cerita ini selesai. Dia pengen ngomong, tapi gak bisa. Pikirannya kayak ditutupi sesuatu yang gaib sekali. Inilah yang orang sebut sebagai samarantu. Saat segala sesuatu jadi samar hantu. Kami terus berjalan berjam-jam dengan napas berat. Gelap mulai menelan jalur. Saya mulai curiga. Kok gak ada pos sama sekali setelah kami berangkat itu? Ini jalannya kemana ya? Jantung saya mulai berdebar keras. Rasa sombong tadi tiba-tiba langsung hilang. Terganti dengan rasa khawatir yang sangat parah. Ternyata kami udah masuk ke ada namanya jalur mati. Kami terjebak di tengah hutan belantara dengan rumput tinggi setinggi lutut yang menusuk-nusuk kaki. Gak ada jalan setapak, gak ada jejak manusia. Yang ada cuma rimbunnya pohon yang seolah-olah gerak menghimpit posisi kami. Malam itu, malam pertama, kami terpaksa bikin biva atau tenda darurat seadanya. Di tengah sunyi yang sangat mencekam, saya cuma bisa dengar suara napas teman-teman saya yang sudah sangat jenuh. Kami nggak tahu kalau di kegelapan itu mata-mata penunggu selamat udah mulai ngincer kami. Kami adalah mangsa yang dengan sukarela masuk ke labirin mereka. Begitu matahari naik, yang saya lihat cuma satu. Lagi-lagi hutan belantara. Gak ada jalan setapak, gak ada suara burung, benar-benar sunyi senyap. Di depan mata cuma ada rumput tinggi setinggi lutut tadi yang masih basah oleh embun. Rumput itu nusuk-nusuk kaki, tapi kami gak peduli. Saya sempat mikir, apa kita balik aja ya? Tapi masalahnya, kalau saya balik arah, saya takut malah makin hilang. Teman-teman saya, Abid dan Hendra, udah pasrah total di situ. Mereka cuma bilang, terserah deh, lu mau gimana, kita ikut. Saya keinget materi pencinta alam pas diklat dulu. Kalau tersesat, cari sampah.
Karena sampah itu tanda adanya jejak manusia. Saya lari ke sana kemari, nyari bungkus permen atau plastik atau apapun lah itu, pokoknya sampah, tapi nihil, nggak ada apa-apa. Terus ya udah kami jalan lagi, menyisir jalur yang kami pikir itu benar. Tapi tiba-tiba di depan itu jalannya putus. Tiba-tiba di depan itu jurang, dan di bawahnya langsung itu ada sungainya. Akhirnya kami terpaksa melintas melewati akar pohon yang lumayan gede buat nyebrang. Wah, kayak di film-film ya. Pas sampai di seberang sungai, kaki kami benar-benar lemas. Ya kalian bayangin aja ya, itu jurang tuh. Terus kalian cuma bisa nyebrang melewati dahan pohon yang mungkin besarnya ya sebesar dahan pohon, sebesar-besarnya dahan pohon gitu ya. Terus bawahnya jurang gitu. Gimana gak lemes coba. Tapi balik lagi tuh takut gitu. Di ujung itu kami duduk diem. Batin saya waktu itu, ini mah bener tersesat deh. Abid udah mulai nunduk, diem, terus dia mulai nangis sesenggukan. Abid bilang gini ke saya waktu itu, nanti kalau gue meninggal, bilangin ya ke bapak gue belum minta maaf soalnya. Aduh. Bayangin perasaan saya waktu itu. Di tengah hutan rimbun, teman kalian sendiri udah menyiapkan pesan kematian. Saya cuma bisa diam, bingung mau jawab apa. Mau kasih semangat juga, saya sendiri udah sangat rapuh. Saya baru nyambung belakangan, mungkin ini gara-gara kita tadi di depan itu, di bawah itu sompral pas mau naik. Abid sempat mukulin burung liar pakai ranting pohon, cuma gara-gara burungnya berisik. Satu. Dan kami bertiga itu dulu skeptis banget, padahal nggak percaya sama yang namanya gunung itu mistis. Tapi di situ alam berkata lain. Oke. Minum dulu guys. Masuk hari ketiga. 26, 27, 28 berarti ya. Udah 3 hari nih kami di situ. Logistik kami habis. Kami udah lemes banget. Si Abid udah gak mau gerak sama sekali. Dia cuma pengen rebahan, nunggu nasib. Sampai tiba-tiba burung yang kemarin dipukulin Abid itu muncul lagi. Tapi burung ini aneh. Dia gak terbang. Dia cuma loncat di atas bebatuan sungai. Kayak aneh ya. Saya membatin, kalau emang kamu mau nolong, kasih lihat jalannya. Tapi kalau cuma mau nyesatin, mending gak usah. Anehnya setelah saya ngomong seperti itu, burung itu seolah mengerti. Tiba-tiba burung itu terbang pelan ke arah belokan kanan. Jadi di situ ada belokan ke kanan tuh, ke arah sebuah celah bekas longsor. Saya paksa Abid bangun. Karena dia nggak kuat, saya bawa 2 tas carrier sekaligus di pundak. Beratnya minta ampun sih, cuman karena Abid itu udah lemes banget, jadi ya udahlah. Nah waktu itu Abid itu bilang, kalau gue nemu jalur yang benar, gue mau jadi imam sholat Jumat besok. Oh berarti itu hari Kamis tuh ya. Saya langsung manjat tebing longsor itu, dan di situ akhirnya saya nemu sampah. Sampah sebuah kemasan madu dan bungkus permen. Saya langsung teriak girang, Abid, Hendra, ada sampah ini, ada sampah. Terus habis nemu sampah, ada 2 pohon. Yang satu ada pohonnya itu ada pitanya warna biru, yang satu ada pitanya warna merah. Nah, waktu itu entah kenapa
Saya pilih yang biru karena naluri saya bilang yang merah itu bahaya. Si Abid ini saking senengnya sampai manjat pohon tinggi banget buat cuman teriak minta tolong. Sampai akhirnya saya gertak dia, saya tegur dia karena takut dia malah kenapa-kenapa. Karena kita ini baru aja dapat petunjuk gitu jalan yang benar. Tapi kalau dia selebor gitu dan kenapa-kenapa kan kami juga yang repot gitu. Tiba-tiba kami keluar dari hutan lebat dan pas di depan kami ada pos 2. Ada pendaki lain yang lagi turun. Terus mereka kaget lihat kami keluar dari semak-semak. Mereka bilang, "Mas, itu bukan jalur loh. Kok kalian bisa lewat situ sih?" Saya cuma bisa bilang, "Kami tersesat, Mas." Saat itu juga Abid langsung nepatin nazarnya. Di situ ada pohon tumbang yang melintang. Dia sholat di atas itu. Jadi imam kami. Tapi pas kami lagi sholat itu ada suara ketawa. Suaranya melengking, kencang banget, kayak lagi ngejek kami. Kami semua dengar. Tapi waktu itu gue cuman gini, psst, psst. Jadi kayak mengingatkan mereka lah supaya tetap fokus dan jangan noleh secara tersirat. Di waktu yang sama sebenarnya saya merinding parah. Kami pikir kita udah aman karena nemu jalan yang benar. Tapi ternyata gangguan di atas sana baru aja dimulai. Setelah kejadian di pos 2 tadi, kami mutusin buat terus naik sampai ke shelter Samyang Kendit di pos 7. Tapi di sana tiba-tiba hujan deras berubah menjadi badai yang sangat dahsyat. Anginnya kencang banget sampai maghrib. Saya lihat si Abid mukanya pucat lagi. Dia cuma bengong, diam kayak orang yang udah jenuh sama nyawanya sendiri. Saya batin, ini orang kalau kesurupan kayak gini kali ya. Ya udah saya bikinin dia kopi anget, tapi cuma dipegang doang gelasnya. Di situ saya baru sadar, ternyata baterai headlamp saya itu habis. Padahal dari kemarin kami jalan tersesat itu ada yang menerangi jalan kami. Nah, di dekat shelter itu ada satu tenda. Isinya 3 orang anak muda. Saya samperin kan. Saya mau pinjam baterai. Berharap mereka punya ya. Tapi alhamdulillahnya tuh mereka baik. Mereka bilang, "Gak usah pinjam mas, ambil aja." Saya langsung berterima kasih kan waktu itu. Karena ya apa yang saya butuhkan waktu itu beneran mereka punya. Dan mereka gak minjemin, malah ngasih gitu ya. Di gunung ketemu orang kayak gitu kan pasti seneng gitu ya. Tapi jujur, saya gak tahu itu bakal jadi pertemuan terakhir saya dengan mereka di dunia ini. Kalau itu merinding sih. Asli. Pas kami mulai turun, ada kejadian yang paling aneh. Dan ini gara-gara saya sendiri. Jalannya kan licin banget. Saya tersandung batu besar. Jatuh tersungkur karena saya udah capek banget. Jadi emosi saya meledak langsung di situ. Saya keluarin kata-kata kotor. Gak usah disebut lah ya kata-kata kotornya. Saya misu-misu lah pakai bahasa Jawa. Saya teriak. Saya bilang gini, "Saya gak sudi lagi nginjak gunung ini." Seketika itu juga jalurnya hilang.
kami nyasar lagi di daerah yang luas banget kayak lapangan. Tapi gak ada jalannya sama sekali. Hutan membisu lagi. Saya sama Hendra hampir berantem waktu itu gara-gara saya terus-terusan marah. Pas azan maghrib berkumandang, kami diem. Di tengah lapangan yang sangat mencekam itu, kok ada azan maghrib? Dan saya merasa ada sesuatu yang duduk bareng kami. Tiba-tiba dari kejauhan saya lihat ada cahaya kuning redup seperti cahaya lentera. Ada sosok perempuan, gak tua-tua banget, tapi jalannya sangat cepat. Entah kenapa saya pengen lari ngejar dia sambil memanggul 2 carrier berat tadi. Saya panggil kan karena ya di situ lapangan luas, ada orang gitu. Jadinya saya penasaran kan. Saya langsung kejar. "Bu, mohon maaf Ibu." Dia berhenti. Dia diem. Pas saya udah deket banget sama sosok ibu itu, saya lihat dari atas ke bawah, kakinya gak napak tanah. Dia nengok dengan mata yang sangat tajam, melotot seperti orang marah. Karena kepepet, dan saya tahu itu bukan manusia, tapi karena di situ nggak ada lagi sesuatu yang bisa kami mintai tolong, akhirnya saya bilang dengan sangat terpaksa, "Bu, anterin saya ke Bambangan. Kami udah tersesat." Dia cuma bilang pendek, "Ikut saya." Kami bertiga lari mengikuti dia, menerjang batu dan pohon, saking takutnya kami bakal kehilangan lagi jejak ibu itu. Pas sampai di sebuah pertigaan di dekat base camp, akhirnya berarti udah keluar dari lapangan tadi, saya noleh ke belakang mau bilang makasih, tapi pas nengok, ibu itu udah gak ada. Lenyap gitu aja. Hendra kaget. Dia bilang, "Yud, lu ngapain sih lari-lari?" Lah, itu tadi kita ngikutin ibu-ibu loh. Tapi gak ada siapa-siapa tadi di depan kita. Ternyata mereka gak lihat sosok itu. Jadi hanya saya yang lihat waktu itu. Dan lapangan itu gak ada. Di situ tuh hanya hutan rimbun dan gak ada jalan sama sekali. Akhirnya setelah kami tadi kembali ke hutan rimbun itu, kami menemukan jalan lagi. Tiba-tiba ada jalan gitulah, kayak tadi sempat hilang yang waktu pertama kali, tiba-tiba lewat semak-semak gitu dibuka, itu jalan lagi gitu. Nah ini keulang untuk kedua kalinya. Dan kebetulan di situ ada ranger pendakian, dan ranger itu pun kaget pas melihat kami bertiga. Mereka tuh bilang, kalian dari atas? Tadi 3 orang loh di pos 7 itu tersambar petir. Damn. Jantung saya rasanya mau copot. Itu anak-anak yang tadi ngasih saya baterai. Mereka bertiga, mereka di pos 7, dan gak ada tenda lain selain anak-anak itu. Berita itu masuk TV. Kalian bisa cek tanggal 29 Desember 2016. Coba Mas cek Mas, benar Mas? Benar. Ada ngecek ya.
Ada kejadian di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet 29 Desember 2016 di pos 7 pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Mereka lewat Bambangan tadi ya? Iya. Sebelum nyasar ya? Tapi ternyata alhamdulillahnya berhasil diselamatkan. Oh, oke. Alhamdulillahnya. Ya mungkin karena kebaikan tadi ya. Iya, benar. Kita lanjut ya. Saya baru sadar baterai pemberian mereka itulah yang sebenarnya menuntun kami pulang. Oke. Singkat cerita, waktu itu kami udah pulang, udah selesai pendakiannya, dan yang sebenarnya juga kami belum sampai puncaknya ya, karena tadi tersesat, dan pas kembali ke jalan yang sebenarnya kami memutuskan untuk ya udah pulang aja, nggak usah kita nurutin ego kita yang waktu itu pengen mendaki 3S itu, menaklukkan 3S itu. Akhirnya diselamat, kami gagal dan pulang. Waktu itu kan HP saya mati ya. Saya coba cari yang bisa buat ngecas gitu. Dan pas HP-nya nyala, ternyata puluhan telepon masuk. Dan kebetulan waktu itu ada telepon juga langsung masuk dari bapak saya. Beliau nangis. Karena ternyata di rumah mereka udah nyiapin acara tahlilan buat saya. Karena mereka udah yakin saya meninggal karena hilang berhari-hari tanpa kabar. Wow. Pas nyampe rumah jelas saya marah dong. Saya belum mati kok, kenapa ditahlilin gitu. Pasti waktu itu suasana rumahnya awkward banget ya. Tapi dari situ saya kapok. Sekarang saya vakum total dari dunia pendakian. Gunung Slamet benar-benar ngajarin saya kalau yang samar itu nyata. Oke. Itu dia tadi guys cerita dari Yuda ya. Ketika Yuda dan teman-temannya mencoba untuk menaklukkan 3S tadi, Sindoro, Sumbing, dan Slamet. Dan ternyata gagal di Slamet karena ya dari awal merekanya udah sompral sih ya. Tak kabur. Makanya kalau naik gunung ya naik gunung aja. Cukup ngeri aja sih responnya. Saat dari awal udah nyiksa burung dan sebagainya itu. Iya. Aku jadi ingat salah satu kisah ini, ada berita waktu itu namanya Yazid Ahmad Firdaus lah, almarhum. Oke. Dia ini kalau beritanya kalau nggak salah sekitar masih 2026. Antara Januari atau Februari gitu ya. Kalau nggak salah kejadiannya Januari, itu mendaki Bukit Mongkrang di Karanganyar. Nah, kalau dari asumsinya para tim SAR, jadi mereka tuh kalau nggak salah bertiga. Nah, datang, terus si temannya ini, si almarhum ini itu karena backgroundnya dia itu trail run apa sebenarnya? Iya, trail run dan sebagainya. Jadi udah terbiasa lah dengan kecepatan dan stamina kan. Dan di suatu ketika di pos itu temannya ini memutuskan untuk si almarhum ini memutuskan kayak kalian duluan aja, aku ada yang ketinggalan gitu kalau nggak salah. Nah pokoknya dia berusaha, ternyata dia berusaha untuk nyari jalur lain gitu sendiri. Karena kalau berdasarkan dari tim SAR itu jalannya bukit itu tuh sekitar 4 meter, jadi orang nggak mungkin nyasar. Perkiraan tuh 4 meter kan, nggak mungkin nyasar. Nah ini karena itu tuh ditemukan setelah ngebaca itu tadi backgroundnya, ini orang kayak gimana sih? Iya. Jadi aku lupa nama tekniknya apa kan. Iya. Dia ngebaca itu, terus dia tuh udah jauh di bawah mana gitu. Pokoknya udah bukan jalurnya Bukit Mongkrang lagi.
Itu tadi karena niat sebenarnya pengen nyespresin temannya. Oh, dia pengen niatnya memang mau nyusul duluan gitu. Kan udah kalian duluan aja gitu. Terus tiba-tiba di atas gitu. Oh, naik. Kalau dari ininya sih antara naik atau turun ya. Jadi pokoknya niatnya mendahului lah, pengen mendahului temennya itu. Tapi ternyata walau gitu kan, nggak ditemuin, dan itu baru ditemukan setelah 2 minggu kemudian. Masih hidup? Enggak, udah meninggal. Makanya tadi kan. Oh iya benar. Satu orang itu yang tadi yang coba itu ngasih surprise, almarhumnya namanya Yazid Ahmad Firdaus. Iya, kebayang sih kayak kalau kita lagi pergi sama temen tinggal gitu kadang-kadang mau kerjain lah. Iya. Malah dikerjain balik sama. Tapi memang salahnya di gunung soalnya. Iya. Tapi gitu loh, kadang-kadang kita tuh selalu mengkambing hitamkan gunung, padahal sebenarnya salah kita sendiri ya. Oh gini, maksudnya konteksnya bukan nyalain gunungnya. Kalau di daerah tempat yang sering kita tinggali, banyak orang dan sebagainya, kita tahu resiko terbesarnya kemana gitu. Sedangkan yang namanya gunung ya, kita udah nggak tahu kalau lu nyasar, semuanya udah nggak bisa, belum dan tolong udah gitu kan. Oh ini koreksi, tadi itu terpisahnya 1 run. Jadi setelah mereka istirahat di puncak, rombongannya memutuskan untuk turun kembali menuju base camp. Terus mereka bisa tuh di pos 3. Nah saat berjalan turun, Yazid berada di urutan ketiga dalam barisan, tapi namun setibanya di base camp cuma 3 rekannya yang sampai, sementara Yazid tidak kunjung muncul. Dugaannya ada indikasi kalau Yazid ini sempat berniat mencoba membuka jalur pendakian baru, dalam kurung menyimpang dari jalur utama ke arah kiri sekitar pos 3 yang diduga menjadi penyebab ia tersesat dan ditemukan di kawasan Bukit Nitis. Jauh tuh ya? Jauh, lumayan jauh kalau nggak salah. Tapi berarti tadi tujuannya beda dong. Kalau yang barusan dia pengen nyari jalan baru aja, bukan mau ngasih surprise. Ngasih surprise maksudnya itu kan asumsinya tim SAR, karena setelah maksudnya surprise karena biar dia udah di bawah duluan, kan mau turun nih. Terus udah yang tanya duluan. Nah, dia maksudnya nyari jalan baru itu dia nyoba nyari jalan pintas yang lebih cepat. Karena kan memang ada kan biasanya kayak gitu. Jalur cuman belum ada ininya kan, belum dibabat alas itu loh. Iya, belum dibabat. Kemungkinan dugaannya begitu asumsinya. Oke. Tapi ada satu pertanyaan besar, dari mana mereka tahu orang ini mau ngasih surprise? Kan orangnya udah meninggal. Itu dari teman-teman ya, asumsi. Jadi kan temannya kan mungkin setelah itu kan cerita. Kan dia paling belakang kan. Si almarhum ini paling belakang. Terus lah kok nggak ada. Tiba-tiba nggak ada gitu kan. Nah, ya berarti dia berusaha mau ngasih kejutan karena dengan backgroundnya tadi, Kang. Jadi kan kalau dalam kayak gitu kan namanya ini kayak semacam investigasi atau lu di dive ke dalam suatu hal gitu ya. Mereka tuh ada setup-nya dulu. Mereka harus mencari background. Oh, si A seperti apa, si B seperti apa, korban seperti apa gitu ya. Nah dari sana baru di build up lah. Oh, kira-kira asumsi ceritanya kalau dengan kondisi seperti itu kayak gini. Oh, baru paham ya. Kalau di dalam bahasa as a consultant lah gitu ya. Itu namanya hypothesis based analysis. Jadi dia tuh bikin hipotesa A, hipotesis B, hipotesis C gitu ya. Dengan data yang ada, hipotesis mana yang paling menang gitu. Oh ternyata paling menang kayaknya yang di sini nih gitu. Ya tapi itu semua asumsi kan, karena orangnya udah. Ya benar. Bisa tahu lagi memang. Iya kan. Gitu. Maksudnya ya gampangannya kalau ada suatu kejadian yang ada kecelakaan, lu butuh bikin suatu rekam kejadian lah. Itu pasti tetap asumsi kalau tidak ada saksi. Iya makanya. Iya. Dan itu nggak bisa jadi bukti tapi kalau asumsi. Dan dia juga nggak ngeklaim, maksudnya si para relawan SAR-nya ini tuh nggak mengeklaim kalau kejadiannya seperti itu, tapi mereka dan tim-tim tuh mengasumsikan seperti itu karena background tadi pasti ada ini dong apa liputan kayak gimana sih kronologi kejadiannya, padahal kan mereka nggak tahu kronologi pastinya gitu. Sebenarnya kan gini, kalau dilogikakan lagi gitu ya, oh jangan-jangan takutnya ada kasus pembunuhan. Makanya kalau dibikin ada rekan kejadian seperti apa sih sebenarnya. Iya. Pembunuhan, entah apa ditinggal sama temannya kan ada juga yang kayak gitu kan. Ngerjain kan bisa aja gitu. Tapi ini berdasarkan kronologi seperti itu jadinya. Dan yang menarik tuh sebenarnya metode penemuannya.
bukan berdasarkan mereka kan udah nyari selama 2 minggu. 2 minggu hilang. Dari mulai cuaca, jalur segala macam. Tapi pendekatannya itu yang menarik. Mereka berdasarkan personalnya si orang yang hilang itu seperti apa gitu loh. Orang yang hilang itu seperti apa digali. Dan ngebaca akhirnya, oh kalau gua kayak gitu, gua akan nyoba kayak gini gitu. Iya sih. Praduga itu yang buat asumsi itu. Kebanyakan nggak pernah nonton kayak film-film, let's say ada beberapa film lah gitu yang biasanya sebagai detektif. Nah, detektif itu ngebayangin kayak gitu, cara bekerjanya gitu ya. Kenapa Lan? Enggak. Kirain ada sesuatu. Enggak. Sorry Mas, lanjut Mas. Ya kan biasanya suka membayangkan dulu, ya itu semua dari psikologinya, backgroundnya dia, historinya dia, itu semua dicek tuh. Iya sih. Karena ya itu memang apa namanya, ada tekniknya lah gitu ya. Gue waktu itu juga pernah nemenin proses penangkapan lah gitu ya. Itu pun dia juga menggunakan psikologi itu penting gitu untuk membuat orang menyerah dan mengaku, itu penting gitu. Apalagi kalau kasusnya udah selesai ya basisnya harus dari asumsi gitu. Tapi dicari kemungkinan terbesarnya yang paling benar yang mana. Jadi gitu lah. Iya, karena kan mencari yang benar-benar faktanya nggak bisa tuh. Betul. Jadi pesannya itu sih sebenarnya mau dimanapun, kalau kalian walaupun kalian udah ngerasa hebat atau apapun. Itu benar. Iya. Nyambung ke situ ya. Iya, makanya itu. Karena mungkin tadi seorang yang trail run itu dia ngerasa, betul. Gue bisa nih mendahului mereka karena gue udah biasalah lari-lari di gunung. Karena sama kayak yang diberi bahasa aja, sehebat-hebatnya tupai meloncat, jatuh, pasti akan terbang juga gitu. Oke ya bisa. Iya kan terbang. Emang sih loncatnya kayak terbang. Itu tupai apa sih yang bajing loncat? Bukan loh yang gara-gara biji kenarinya itu mengebelah dunia tuh. SX tuh tupai itu tuh. Oke. Thank you lah, keren banget ceritanya. Bukan cerita saya dong. Cerita Kang ceritanya Mas siapa tadi? Mas Yuda. Iya. Tadi cuman intermezzo aja. Aku pernah denger itu gitu. Dan ya seperti biasa tadi ceritanya dan tim CMI juga sudah menyiapkan segmen bedah cerita ini. Kita mulai aja langsung dari yang pertama. Cerita tadi bukan cuma soal orang yang tersesat di gunung. Bukan soal perempuan yang jalannya sangat cepat. Bukan juga soal suara tawa di tengah hutan. Tapi fakta kalau kejadian seperti ini ternyata bukan pertama kalinya terjadi di Gunung Selamet. Dan anehnya, hampir semua cerita punya pola yang mirip. Malam ini kita akan bedah dalam 4 babak. Dan setelah ini mungkin kalian gak akan lagi melihat gunung dengan cara yang sama. Babak pertama, Samarantu, tempat yang namanya saja udah jadi peringatan. Pertama, kita coba bahas soal Samarantu. Di cerita tadi disebut sebagai kondisi saat semuanya terasa samar. Jalur mulai gak jelas, arah mulai membingungkan. Tapi ternyata Samarantu itu bukan sekedar istilah. Itu nama asli dari salah satu pos di jalur Bambangan, Gunung Selamet. Menurut cerita warga dan pendaki, pos Samarantu memang udah lama dikenal sebagai area yang sering bikin orang kehilangan arah. Salah satunya cerita yang sebelumnya udah tayang ya. Itu Samarantu juga kan. Nama Samarantu sendiri dipercaya berasal dari kata samar dan hantu. Sesuatu yang ada tapi tidak terlihat jelas. Jadi bayangin ini, jauh sebelum ada cerita tadi, tempat itu udah dikasih nama yang isinya semacam peringatan. Seolah-olah orang-orang dulu sudah tahu ada sesuatu di sana yang bikin manusia sulit membedakan arah, susah membedakan nyata dan tidak. Dan yang bikin merinding, mereka masuk ke gunung itu tanpa registrasi, tanpa izin, tanpa ada yang tahu mereka di sana. Oh iya benar. Beberapa pendaki juga mengaku pernah mengalami hal serupa di area Samarantu. Mereka berjalan mutar-mutar, melewati tempat yang sama, atau merasa jalur tiba-tiba berubah. Dan kalau dipikir lagi, itu mirip banget sama
yang terjadi di cerita barusan. Mereka jalan terus, tapi seperti nggak pernah benar-benar keluar dari tempat itu. Babak 2, larangan di Gunung Slamet dan kenapa orang lama selalu menekankan adab. Soal larangan, kalau kalian pernah naik gunung, pasti sering denger dong, jangan ngomong sembarangan, jangan sombong, jangan teriak, apalagi pakai kata-kata yang kotor. Banyak orang menganggap itu hanya mitos, tapi masyarakat sekitar Gunung Slamet percaya gunung punya aturannya sendiri. Dalam kepercayaan warga sekitar Bambangan, pendaki dianjurkan menjaga ucapan dan sikap selama berada di gunung. Karena gunung dianggap bukan tempat kosong. Dan kalau kita lihat cerita tadi, ada beberapa hal yang sebenarnya udah jadi tanda dari awal. Balik lagi, mereka naik tanpa registrasi, masuk diam-diam tanpa izin. Lalu adegan saat salah satu dari mereka memukul burung liar pakai ranting. Dan yang paling menarik, waktu mulai panik tersandung batu, keluarlah sumpah serapah di tengah hutan. Kelihatannya sepele, tapi justru setelah itu mereka makin kehilangan arah. Mungkin sebagian orang bilang ini kebetulan, tapi buat masyarakat sekitar, adab di gunung itu bukan sekedar sopan santun. Itu bentuk menghormati tempat yang bukan milik kita. Babak 3, sains, apa yang terjadi pada otak saat tersasar. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi lain. Karena nggak semua hal harus langsung dianggap mistis. Di hari ketiga, mereka kehabisan logistik. Tubuh mulai lemas, cuaca dingin, situasinya lagi panik, dan kurang tidur. Dan dalam kondisi seperti itu, otak manusia mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Secara medis, kondisi kekurangan energi dan stres ekstrim bisa memengaruhi persepsi seseorang. Orang bisa sulit menentukan arah, mudah panik, bahkan mengalami gangguan persepsi karena tubuh dan otak kelelahan. Jadi sebenarnya, sains bisa menjelaskan kenapa orang yang tersesat kadang merasa waktu jadi aneh. Jalur terasa mutar-mutar aja, atau mulai melihat sesuatu yang gak biasa. Karena otak yang kelelahan itu pelan-pelan kehilangan kemampuan membaca situasi dengan normal. Tapi ada satu bagian yang sampai sekarang tetap sulit dijelaskan. Kenapa burung itu muncul tepat saat mereka hampir menyerah? Kenapa burung itu justru mengarahkan mereka ke jalur longsoran yang membawa mereka keluar? Dan kenapa setelah itu burungnya hilang? Padahal burung itu yang tadinya di bawah itu adalah burung yang mereka pukul. Salah satu dari mereka pukul. Langsung kita ke babak 4, sosok perempuan berlentera. Dan sekarang bagian yang paling bikin banyak orang merinding, sosok perempuan membawa lentera. Yang aneh bukan cuma karena dia muncul tiba-tiba, tapi karena kakinya tidak menyentuh tanah. Dalam cerita masyarakat sekitar Gunung Slamet, ada kepercayaan tentang sosok-sosok penjaga gunung. Gak semuanya dianggap jahat. Sebagian dipercaya menjaga kawasan gunung dan sesekali menolong orang yang tersesat. Di cerita tadi, sosok itu sempat ngajak, ikut saya. Lalu berjalan duluan dan menghilang dekat jalur menuju base camp. Yang bikin aneh, temannya yang jalan di sebelahnya bahkan gak ngelihat siapa-siapa. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dilihat Yuda? Apakah benar ada sosok penunggu di gunung? Atau itu hanya halusinasi karena kelelahan dari putus asa? Kita gak punya jawabannya, tapi yang jelas, orang-orang yang tersesat berhari-hari itu akhirnya bisa keluar hidup-hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak keluar hidup-hidup, nggak ada cerita dari Mas Yuda ini.
Tapi hampir ya itu, karena tadi pas pulang ternyata udah tahlilan tuh keluarganya tuh. Kebayang gak sih kalian pulang, kita udah nyasar nih di gunung, udah kesel, pas pulang lah gue ditahlilin gitu. Tapi Mas Yuda tuh malah lebih ke keren banget menurut gue sih, karena kondisi capek gitu ya, itu punya rasa kayak apa ya kalau dibayangkan ya, Leadership. sense of leadership yang luar biasa gitu. Bener. Dia mikirin temennya, terus dia mau bawain karir seperti itu. Seberat itu. Dia udah bingung nih mau ngapain gitu. Ada sesosok perempuan tadi, dan dia ngelihat kakinya tadi naik gitu ya. Iya, nggak napak. Jadi kayak bodo amat lah, nggak kesana gampang lah. Bodo amat lah gitu. Hantu pun gue tanya gitu. Tolong, gampang gitu loh. Iya benar sih. Karena berarti udah spek itu sih sebenarnya. Karena kalau merinding gue bayangin. Iya makanya. Langsung merinding bayangin. Kayak gila, gue udah tahu itu bukan manusia tapi tetap ditanya gitu loh. Wah udahlah nih kalau nggak gas kemana lagi gitu. Iya. Yang bikin merinding tanggung jawabnya kan. Tanggung jawab. Iya. Dia mikirin nyawa teman-teman itu udah. Makanya. Padahal yang dianggap mati dia. Tapi kita nggak tahu temennya yang lain di keluarganya gimana. Jangan-jangan sama kan? Kita nggak tahu. Juga ya. Makanya. Tapi menarik tuh yang tadi tersesat berarti mirip-mirip teori sleep time itu ya? Time sleep. Time sleep, oh iya sleep time, maksudnya tidur. Iya, tapi mereka kalau time sleep kan mereka nggak sadar itu udah lama. Oh ini. Tapi dia itu 3 hari kan? Iya. 3 hari. Tapi kok orang tuanya udah ini? Nah, di sini mungkin ini detailnya kita nggak tahu tuh. Mungkin jeda harinya dan sebenarnya juga realnya. Iya, mungkin lebih. Kayak yang waktu cerita Saranjana kan? Ternyata lebih gitu kan. Tapi tadi nggak detail yang di akhir itu, yang di akhir apa di awal ya? Ternyata hilangnya berminggu-minggu. Nah itu makanya. Oh berarti time sleep bener ya? Iya kan? Time sleep ya. Time sleep ya bener ya. Waktunya mereka nggak match kan sama sebenarnya. Mereka ngerasanya di situ cuma 3 hari. Padahal udah hilang berminggu-minggu. Karena sebenarnya saat otak sudah sangat lelah lah gitu. Ya, cara kita counting persepsi dan sebagainya udah beda lah gitu ya. Kayak gue guys bacain cerita malam ini. Nggak usah curhat. Oh enggak. Nggak usah curhat itu. Emang ini malam. Ini dini hari guys. Hampir jam 1 ini guys. Terus yang di babak 3 juga tuh burung 3, ya? Burung. Mungkin setiap gunung punya cerita burung itu ya. Maksudnya kayak contohnya aku pernah dengar di Gunung Lawu, ya kan? Burung jalak yang katanya kalau ketemu itu tuh sebenarnya ada yang bilang itu sosok Mbah Lawu lah. Jadi kayak menuntun pendaki, makanya disebut sebagai sahabatnya pendaki beberapa. Jadi burung jalak itu ya. Kalau ketemu burung itu katanya kalau ngikutin ya itu jalurnya benar gitu. Tapi dia gitu juga apa terbang lompat-lompat ya. Lompat-lompat gitu. Tapi kan emang ada burung yang sebenarnya emang lompat-lompat gitu kan. Nggak terbang gitu. Maksudnya dia pengen lompat aja kan ada kan. Iya. Nah cuman katanya para pendaki ya benar gitu yang ditunjukin tuh benar jalannya ya walaupun nggak tahu ya. Ya karena burung kan banyak ya di hutan tuh kan banyak gunung. Maksudnya maksudnya burung jenis itu ya banyak. Iya. Maksudnya nggak lebih dari kita jadi nggak tahu mana yang menuntun kita ya kan. Mana yang memang Mbah Jalak misalnya. Iya. Tapi katanya nggak semuanya, cuman nggak tahu. Mungkin ada spesifikasi tertentu kali ya, warna burungnya kah atau apanya gitu. Nah, apa tahu nggak? Nah kalau di situ kita nggak tahu ya burung apa yang diusik sebelum cerita ini. Ya nggak tahu, bukan jalak kan? Iya, dan burung apa, dan yang menolong tuh masih burung yang sama apa enggak kan? Iya, tapi tadi ada nggak sih dijelasin tuh? Burungnya tuh ya itu lagi kan burung jenisnya banyak. Maksudnya kayak manusia aja kan gak cuma satu. Dia cuma berasumsi burung yang tadi kan. Oh asumsi ya, karena kelelahan tadi kan. Ya, karena kondisi kalau kita bayangkan gitu ya, dia kan ya kalau bilangnya 3 hari, bilangnya 3 hari. Terus pernah tahu kan ya ada cerita kalau kondisi orang sebenarnya yang tadi di babak 3 tuh. Babak 3 kalau in detail secara sainsnya gitu. Itu namanya kan hipoglikemia lah gitu. Kondisi saat tubuh kita udah benar-benar kekurangan gula darah gitu. Itu sangat serem. Bahkan baru hari ini gue ngelihat ada
CCTV karena sebagai ayah lah gitu. Iya. Ada seorang ayah yang udah mau meninggal gitu ya. Anaknya yang masih balita tahu. Oh iya, yang di sosmed lagi. Dia ngambil kayak permen lah gitu ya buat naikin gula darahnya, terus langsung bangun. Wah. Ini kondisinya berarti udah sangat ekstrim gitu. Anaknya yang ngambil. Iya, memang udah di briefing sama ibunya sebelumnya kan, kalau kejadian ini harus gini. Makanya itu yang bikin. Itu merindingnya bukan serem sih, terenyuh. Iya, terenyuh. Iya, Tapi alhamdulillah Mas Yuda selamat di sini. Karena kalau mungkin bukan Mas Yudanya, teman-temannya ya, teman-teman udah mulai. Iya, Kak Mas Yudanya tuh sebenarnya masih mencoba untuk survive ya, fighting gitu. Di sini tuh sebenarnya kita nggak tahu ya estimasi awal mereka tuh berapa hari. Nggak tahu ya. Nggak disebutin nih. Kan kalau orang mendaki kan udah bisa memperkirakan kan mereka sampai kapan di sana. Dan itu mempersiapkan bahan makanan. Nah itu yang jadi luar biasanya lah, kan. Berarti kan over dong? Iya. Overtime kan berarti kan? Karena sampai tahlilan itu udah bioknya udah jauh gitu. Makanya. Ya cuman tadi memang ceritanya untuk yang sampai ke temu ranger tuh nggak dijelasin tuh maksudnya. Oh iya. Nggak dibilang dari rangernya, udah berapa hari gitu ya? Iya. Karena tuh udah nyari kalian 2 minggu gitu contohnya gitu ya. Karena rangernya pun mungkin bukan yang nyari juga dan. Iya bisa jadi. Oh Ahlan ya? Apa? Kan itu tadi suara keras-keras. Oh. Kenapa rangernya nggak bingung? Karena mereka nggak daftar. Iya itu. Bener. Dari awal aja jondo jadinya. Kok kalian siapa gitu kan? Rangernya nggak tahu kan? Dan Power Ranger. Kirain Power Ranger gitu. Aduh. Makanya kan mungkin pas rangernya ketemu agak kaget tuh karena ada 3 orang pendaki yang tersambar petir. Takutnya mereka kan, bukan takutnya maksudnya jangan-jangan mereka gitu. Padahal bukan dan ternyata bener loh. Tapi dari semua cerita tadi, yang paling bikin kalian merinding apa? Ada nggak? Kalau POV merinding sebenarnya kalau gue lebih kenanya malah bukan. Oke, lebih kena lah. Horornya gitu, tapi ngebayangin punya teman seperti Mas Yuda sih luar biasa sih. Punya teman yang secare itu, mau ngorbanin dirinya bener-bener gitu. Karena kita tahu kalau karakter orang asli itu muncul di saat naik gunung gitu. Oke. Oh iya, pernah denger ya. Realnya seperti apa gitu. Dan mungkin ini yang dicari sama Soekarno. Kemudian aku 10 pemuda. 10 pemuda. Iya. Orang-orang seperti ini. Seperti Mas Yuda ya. Mas Yuda. Kalau Ahlan apa Lan? Justru yang bikin merinding malah yang awal sih. Kalau aku ada di punya teman kayak gitu ya di awal, nggak mau naik gunung nggak usah, orang lu masuk ke situ tuh harus mengikuti ya sesuainya gitu. Berarti Mas Yuda juga dong. yang ngasih ide nggak usah daftar Mas Yuda juga. Iya makanya. Udah aku cabut aja yuk. Mendingan cabut. Atau mungkin dia sangat bertanggung jawab karena dia yang mengusulkan ide itu. Jadi tuh. Berarti Mas Yuda izin saya tarik nih kayak gini. Tapi ya tetap sih Mas Yuda tetap di titik terendah, iya jantung. Di titik terendahnya pun dia tetap bertanggung jawab sama temennya. Iya kan? Kalau gue sih satu tadi. Pas mereka tersesat di lapangan luas, ada suara azan. Iya, kayak maghrib kan. Iya. Wah gila itu tadi pas baca. Oh mantap sih ini. Bukan mantap apa ya? Berarti kan harusnya hit different gitu. Harusnya dekat penduduk kan. Sebenarnya harusnya dekat penduduk, cuman nih, ya yang mereka lihat itu lapangan luas. Iya, karena itu kan tadi ilusi optik tadi mungkin karena mereka lelah kan. Oh kalau dibayangkan ya, ini asumsi banget ya. Karena ternyata dekat dari sana akhirnya ketemu sama si ranger. Iya. Betul. Artinya ya sebenarnya udah dekat sama rumah warga. Dan masya Allah, berarti memang dapat petunjuk tuh dari Allah. Mudah-mudahan gitu sih emang. Ya maksudnya walaupun mereka sompral tetaplah dilindungi gitu ya. Gitu. Oke guys, itu dia tadi cerita dari Mas Yuda. Akhirnya bisa dibawakan kembali di cerita malam ini dengan format yang berbeda. Menurut kalian gimana ceritanya? Dan kalau kalian punya pengalaman mendaki juga, kalian boleh ikutan cerita di cerita malam ini. Caranya gampang banget, tinggal kirimin cerita kalian di link Google Form ada di deskripsi, atau kalian bisa DM kami juga di Instagram di ceritamalamini.cmi.
Dan kalau kalian suka sama episode ini, kalian bisa like dan komen sebanyak-banyaknya supaya CMI makin gebiar. Oke, itu dia untuk cerita malam ini. Gua Asper Arga pamit, sampai berjumpa lagi di cerita malam ini.